sudah menjadi satu legitimasi moral ketika mahasiswa turun ke jalan, insya Allah pada tanggal 14 Oktober itu, sudah pasti itu mewakili jiwa, suara, kehendak rakyat. Insya Allah. Dan tuntutannya cuma satu, adili Jokowi. Ya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya, sama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan. Kalau eranya Pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Pak Jokowi yang katanya atau disebut-sebut atau diprovokasi itu terutama oleh bocor halu itu. Ini ribut dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ketemu tiap hari. Lu gila apa? Logikanya di mana? Mungkin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun. Ini perempuan ini bajingan mulutnya ini. Raka Buming Raka, tapi saya juga menolak pelantikan daripada Prabowo Subianto. Hai babi, kamu membatalkan atau menggagalkan pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober? Coba saja kalau Anda bisa. Kupastikan kau jadi tape. Ini mahasiswa yang paling tolol di tahun 2024. Baik, saya sekarang pindah ke Faisal Asegaf. Rakyat yang sedang dihimpun Faisal dan Karni Ilyas. Kekuatan nggak hanya BEM. Ini semua tapi seluruh elemen para pembenci kemajuan Indonesia, guys. Ya, Assalamualaikum Abang Dan. Ini sepertinya perintah dari suara nurani Bang Karni Ilyas untuk kita harus menyampaikan kebenaran dan fakta yang sebenarnya. Jadi kalau izin Bang, memang kawan-kawan BEM ini yang saya amati, dari sisi narasi mereka agak lembut dan hati-hati. Tapi saya tidak meragukan militansi mereka. Berbeda dengan kawan-kawan 98. Antara orasi di panggung itu dan gerakan di jalan itu betul-betul senyawa. Memang ada satu perubahan kultur. Bahasa-bahasa santun kelompok-kelompok BEM ini itu terdengar halus dan sangat lembut. Tapi kita menangkap pesan yang kuat dari Bung siapa? Satria. Nama yang bagus ini kan. Besar kepala ya, dipuji sama Faisal. Mereka akan turun mewakili suara aspirasi rakyat yang merasakan ketidakadilan. Dan sudah menjadi satu legitimasi moral ketika mahasiswa turun ke jalan, insya Allah pada tanggal 14 Oktober itu, sudah pasti itu mewakili jiwa, suara, kehendak rakyat. Insya Allah satu pesan moral yang kuat bahwa mereka turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan di ujung kekuasaan Jokowi. Kalau Mulyono itu sumber virus, maka sudah tepat mahasiswa memilih lawan yang hebat, yaitu sumber utamanya virus ganas Mulyono. Karena tanggal 14 Oktober, dalam 15 hari terakhir ini, hampir lebih dari 370 tokoh terkonsolidasi, terus melakukan akselerasi konsolidasi untuk pada tanggal 14 Oktober berkumpul dalam jumlah yang banyak di Balai Sudirman, Jakarta. Kita lihat aja ya, sebanyak mana mereka ya. Mahasiswa juga bergerak dari luar kota. Saya dengar kabar sebagian sudah nginap di kampus-kampus Jakarta. Sebagian juga sudah datang di ormas tertentu. Bahkan per tadi sore, saya panggil si Akbar ini, salah satu aktivis mahasiswa yang kita andalkan, untuk memonitoring pergerakan di kampus, untuk melaporkan sudah sejauh mana mahasiswa tanggal 14 Oktober ini turun. Dia mengatakan, Bang, ini nggak bisa dibendung. Dan tuntutannya cuma satu, adili Jokowi. Ya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya, sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden, itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal, tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan, tetapi hanya punya pengaruh. Jokowi hanya akan punya pengaruh bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Pertama pasti halu ya orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu ketar-ketir ya. Karena kan tingkat kepuasan kepada
Pak Jokowi sangat-sangat tinggi, 75%. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan, kalau eranya pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua gitu. Ini Teflon presiden. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil, sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu, maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo meninggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing, dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu. Disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri. Gitu. Yang menjadi syarat itu siapa yang masuk kabinet. Pada hari kan begini Bang, coba kita hitung ya. Prabowo ketemu dengan Jokowi itu gampang nggak gampang? Sering nggak? Sering. Tadi malam makan malam. Beberapa hari yang lalu di acara Acara HUT TNI. Di acara Hari Kesaktian Pancasila, satu mobil, acara di mana, peresmian apa, bersama-sama. Sementara dengan Ibu Mega, udah 2 tahun nggak ketemu. Udah 2 tahun nggak ketemu, Bang. Jadi kalau orang bilang, wah Bu Mega dengan Pak Prabowo itu hubungannya baik, nggak ada masalah. Tanya saya, kok 2 tahun nggak ketemu? Kalau nggak ada masalah 2 tahun. Iya, 2 tahun nggak ketemu. Sementara Pak Jokowi yang katanya atau disebut-sebut atau diprovokasi itu, terutama oleh bocor halu itu, ribut dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ketemu tiap hari. Lu gila apa? Logikanya di mana? Orang ketemu kayak kita aja, Bang. Kita kan sering ketemu, kenapa? Hubungan kita baik, Bang. Diskusi kita nyambung, ya kan? Ngopinya sama. Cerita-cerita masa lalunya sama, cerita-cerita ke depannya juga sama. Kalau itu nggak sama, apa mungkin kita ketemu sering-sering, Bang? Nggak mungkin kan, Bang? Iya. Abang nggak nyaman sama saya nggak nyaman sama Abang. Iya. Emang bisa kita ketemu dengan seseorang yang tidak nyaman, yang nggak nyaman sering-sering? Nggak mungkin, Bang. Gitu. Nah sekarang Jokowi dengan Prabowo itu sering nggak ketemu? Sering. Nyaman nggak? Nyaman. Prabowo dengan Mega ketemu nggak? Sering nggak? Udah 2 tahun gak ketemu. Dari mana Anda mengatakan hubungan ini baik? Ya kalau Pak Prabowo mengatakan dia baik atau orang-orang di sekitar mengatakan baik, ya memang harus seperti itu. Tapi kita kan bukan pejabat, Bang, bukan orang partai. Bebas kita mengatakan apa adanya. Ini fakta keras. Hubungan Prabowo dengan Mega tidak baik. Kalau masih ada yang membantah, 2 tahun gak ketemu. 2 tahun gak ketemu. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Alah, ini perempuan apa? Ini perempuan ini bajingan mulutnya ini. Perempuan bajingan ya. Itu seolah-olah kayak memenah Pak Jokowi ini. Mulutnya itu kurang ajar ini perempuan satu ini. Ngomong itu tengok ya besok ya. Itu kalau sempat ada Pak Prabowo itu cepat meninggal, berarti memang tujuan orang tetap Pak Jokowi. Berarti itu membuat fitnah kepada Pak Jokowi. Perempuan kok mulutnya jadi sebenarnya dia jadi apa dia? Kuasa apa dia tuh ngomong kayak gitu? Pinternya sampai di mana pinternya itu? Ngomong perempuan kayak gitu di media kan udah nggak masuk akal. Iya. Bajingan itu. Bajingan. Ingat ya, kalau Pak Prabowo cepat meninggal berarti memang betul, kalau nggak kamu ya Pak Jokowi. Tuh fitnah kepada Pak Jokowi luar biasa itu. Manusia jadab. Gibran Raka Buming Raka, tapi saya juga menolak pelantikan daripada Prabowo Subianto. Hai babi. Keras ya babi. Kamu membatalkan atau menggagalkan pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober. Coba saja kalau Anda bisa.
kupastikan kau jadi tape. Hah? Aduh. Prabowo Gibran itu adalah pemenang pemilu. Iya benar Pak. Perlu kau tahu. Ya, enak aja kau membatalkan. Emang kau siapa? Kau siapa emang? Punya pasukan kau. Pasukan Koalisi Indonesia Maju dari Sabang sampai Merauke. 96 juta lebih rakyat yang menginginkan Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden. Kasih paham Pak. Hati-hati Anda bicara ya. Hah? Prabowo adalah pemenang pemilu. Paham kau? Paham kau. Penggulingan presiden. Ini apa lagi nih? Penggulingan wakil presiden terpilih. Ini mahasiswa yang paling tolol di tahun 2024. Mahasiswa paling tolol ya. Mau nurunkan Pak Jokowi dan mau nurunkan wakil presiden. Kalian mana mampu gerombolan 24% sama 16%. Nah, ini bukan tahun 98 yang ya, kasih rakyatnya paham, kompak Mbak. untuk menurunkan Pak Soeharto. Ini tahun 2024. Mayoritas semua cinta Pak Jokowi. Benar. Kamu kira rakyat Pak Jokowi akan diam saja begitu? Iya. Kita cuma mandang sampai kemana kemampuan kalian itu. Iya benar Mbak. Coba-coba aja. Berhasil enggak kalian? Oh ini apa lagi? Sebelum tanggal 20 harus diserang terus sampai MPR punya alasan untuk tidak melantik Gibran. Aduh, mimpi. Itulah tujuan kita. Mimpi. Dan tanggung-tanggung ini waktunya mepet dan harus membawa sebanyak-banyaknya orang menduduki gedung DPR. Aduh. Wow, parah sekali ya guys. Ini para pembenci Pak Jokowi ini semakin parah ya kan guys. Karena apa ya kan? Dia pengen sekali melihat Pak Jokowi ini turun secara tidak hormat lah ya kan. Namun aksi-aksinya gagal terus ya kan. Semuanya sudah dibuat ya kan. Dari akun Fufafa untuk menyerang Gibran, pokoknya semuanya sudah dilakukan sama para pembenci Pak Jokowi, namun semuanya gagal total ya kan. Nah, ya kita gimana ya guys ya? Sebenarnya kita lagi mantau, kata Mbak itu benar ya. Kita lagi mantau ya kan, karena kita mau melihat ya sampai mana kekuatan mereka ya kan. Karena ya sering sekali mereka demo untuk menggulingkan Pak Jokowi, namun gagal terus ya kan. Aduh, aku yakin nggak akan bakalan lah ya kan, nggak bakalan terjadi ya kan, karena sebentar lagi Pak Jokowi akan turun dengan hormat, digantikan Prabowo Gibran, anaknya Pak Jokowi lagi. Ya itulah alasannya sebenarnya guys, kenapa mereka ini tetap sakit hati, karena setelah Pak Jokowi turun ya kan, ada anaknya Pak Jokowi jadi RI 2 ya kan. Itu yang bikin mereka semakin sakit hati. Nah jadi gitu ya guys. Waduh, untuk bocor halu juga ya kan udah diskak oleh M Kodari ya kan. Pokoknya guys, aku yakin ya Pak Jokowi tidak akan pernah dipenjara. Kan katanya mereka ini ya tanggal 14 ini ingin membuat demo untuk apa? Adili Jokowi. Ya, aku heran, alasannya apa gitu ya kan? Alasannya apa untuk apa mengadili Pak Jokowi? Dan ada juga yang aku dengar ya, Habib Rizik menuntut Pak Jokowi 5.000 sekian triliun. Nggak salah gitu ya kan? Menuntut Pak Jokowi, kenapa gitu ya kan? Kan Pak Jokowi berhutang untuk membangun Indonesia, untuk membangun negara kita ya kan. Masa Pak Jokowi mau ganti uang sebanyak itu ya kan? Ya kalau Pak Jokowi ganti maka ya pembangunan semua yang ada di Indonesia ini, jalan tol semua yang pernah dibangun Pak Jokowi dong, Pak Jokowi punya dong gitu ya kan. Pribadi dong gitu ya kan. Aduh, pokoknya ngimpi halu lah ya. Pokoknya mereka ini semua para pembenci Pak Jokowi ini semua halu. Dan aku yakin 1000% mereka tidak akan pernah berhasil. Nah, sampai di situ aja lah ya guys. Nah, jadi gimana nih menurut kalian semua? Apakah kalian setuju dengan M Kodari? Kalau sebenarnya mereka ini semuanya halu.
Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.